Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajir Mahdiun dari kelas AS2A Prodi Ahwal Syakhsiyah NIM 1911027. Saya akan mencoba menjelaskan apa yang berhasil saya tangkap selama proses pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diajar oleh Ibu Nur Alfiani. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS pendidikan kewarganegaraan. Adapun bab yang pertama tentang warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara adalah sekelompok orang atau individu yang hidup dan tinggal menetap di suatu wilayah sehingga diberikan identitas oleh wilayah tersebut atau yang disebut dengan kewarganegaraan. Nah, adapun cara menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan dengan dua asas. Yang pertama adalah asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran dan tempat tinggal. Contoh, seseorang yang lahir dan tinggal di Amerika, maka dia berkenegaraan Amerika. Nah, kemudian yang kedua adalah asas ius sanguinis. Nah, asas ius sanguinis adalah cara menentukan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah. Nah, adapun kewajiban setiap warga negara yang pertama adalah menjunjung tinggi hukum dan HAM. Kemudian yang kedua adalah ikut serta dalam pembelaan negara, wajib. Nah, adapun bab yang kedua adalah negara dan konstitusi. Negara adalah di mana masyarakat di dalamnya memiliki tujuan yang berbeda. Nah, adapun yang dimaksud dengan konstitusi berasal dari bahasa Latin, itu constituante, atau yang disebut undang-undang dasar dalam negara. Nah, adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Nah, dikatakan suatu negara apabila mempunyai 4 poin. Pertama adalah adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat, kemudian adanya pengakuan dari bangsa lain. Nah, adapun kedudukan konstitusi, yang pertama adalah sebagai dasar hukum, kemudian yang kedua adalah sebagai hukum yang tertinggi. Nah, adapun jenis-jenis konstitusi. Jenis-jenis konstitusi yang pertama adalah konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kemudian yang kedua adalah konstitusi yang tidak tertulis atau konvensi atau perjanjian. Adapun fungsi konstitusi yang pertama adalah untuk mengatur dan mengendalikan penguasa. Kemudian yang kedua adalah memberikan rangka dan dasar hukum. Kemudian yang ketiga adalah untuk perubahan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah sebagai landasan penyelenggaraan negara. Pun bab yang ketiga adalah demokrasi dan pendidikan demokrasi. Demokrasi secara harfiah adalah suatu sistem yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun makna demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah rakyatlah yang memberikan ketentuan-ketentuan dan masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk kebijakan negara. Karena kebijakan negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat ke depan. Nah, adapun pendidikan demokrasi, pada prinsipnya pendidikan demokrasi adalah proses di mana siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi adanya interaksi antara murid dan guru sehingga terciptanya pembelajaran yang baik. Nah, pendidikan demokrasi juga memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal, fleksibel, dan terbuka. Nah, adapun bab yang keempat adalah negara hukum dan HAM. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. HAM, yang dimaksud dengan HAM adalah suatu hak atau suatu keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir sampai ia mati dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, adapun yang dimaksud dengan negara hukum menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dan tidak boleh mengabaikan 3 dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kemudian unsur negara hukum yang pertama adalah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tapi melainkan berdasarkan norma objektif. Kemudian yang kedua adalah norma objektif harus memenuhi syarat.
Nah, adapun yang selanjutnya itu tentang kewarganegaraan dalam konteks NKRI. Kewarganegaraan dibagi dalam dua arti. Yang pertama itu secara formal, itu merujuk pada hal ihwal masalah kewarganegaraan yang merujuk pada ranah hukum publik. Membicarakan hal ihwal kewarganegaraan seperti siapa kewarganegara, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, atau bagaimana cara menghilangkan atau hilangnya kewarganegaraan seseorang. Yang kemudian yang kedua adalah secara material, yaitu menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian-pertalian hukum serta wajib tunduk pada hukum dan peraturan negara tersebut. Jadi setiap orang yang lahir di negara tersebut dianggap sah sebagai warga negara itu. Nah, adapun orang yang berkewarganegaraan asing ingin menjadi berkewarganegaraan tersebut, dia harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai hukum dari negara tersebut. Nah, selanjutnya mengenai otonomi daerah. Otonomi artinya undang-undang sendiri, mengatur dan memerintah sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Dasar dalam pasal 1 ayat 1 tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang mana negara kesatuan adalah suatu negara di mana hanya ada satu negara dan satu pemerintahan. Pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah di mana semua urusan negara diatur oleh negara dan pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi yaitu di mana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kekuatan dan potensi daerah masing-masing. Nah, selanjutnya mengenai tata cara pemilu di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu erat kaitannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin di Indonesia. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPRD maupun DPD. Pemilu adalah secara sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia. Pemilu pertama terjadi pada tahun 1955 yang memiliki payung hukum yang cukup kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 1953, yang mana pemilu harus dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Nah, kemudian mengenai politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional adalah merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Politik nasional adalah merupakan kebijakan nasional. Dalam politik nasional, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah kebutuhan pokok seperti kesejahteraan umum dan masalah mengenai pertahanan dan keamanan negara. Nah, adapun yang kedua, politik nasional adalah merupakan suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional atau tujuan bersama. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh presiden. Adapun selanjutnya mengenai wawasan kebangsaan. Nah, setiap warga negara wajib memiliki wawasan kebangsaan agar tertanam dalam dirinya sikap cinta tanah air dan agar bisa mengutamakan persatuan dan kesatuan negara tercinta. Wawasan tersebut tentunya harus sesuai dengan situasi dan kondisi suatu bangsa seiring perkembangan dari zaman
dari masa ke masa tanpa harus melupakan jati diri bangsa. Nah, adapun yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan adalah sudut pandang mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun makna wawasan kebangsaan yang pertama adalah agar mengamanatkan kepada seluruh warga, kepada seluruh masyarakat untuk menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa atau kepentingan negara di atas kepentingan sendiri dan kelompok. Kemudian yang kedua adalah tidak menempatkan patriotisme yang licik. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan persatuan Indonesia sehingga tidak mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat adalah wawasan kebangsaan harus berlandaskan Pancasila karena merupakan ideologi bangsa Indonesia.